Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, malam ini kita membaca kitab Wahyu Sang Semesta Sabda Panutan. Pelajaran yang kedua ya, yang kemarin sudah pelajaran yang ke-1, yaitu tentang mengenal diri. Nah, ini kita pelajaran yang kedua, kelembutan. Setelah mengenal diri dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai menjadi makhluk yang lembut. Saking lembutnya, bisa merasakan energi yang berinteraksi dengan kita. Maka masuklah kamu ke energi yang berinteraksi denganmu. Ketika kamu masuk, bawalah cahaya. Titipkan cahaya itu di energi mereka dengan tanpa memandang mereka berenergi negatif atau positif ya. Nah, kitab ini ya didapatkannya dari zikir nafas di kholwat yang kedua kemarin. Nah, makanya kalau kalimat-kalimatnya dalam ya, itu karena memang didapatnya juga ya dari alam bawah sadar. Nah, pelajaran yang pertama tadi itu mengenal diri. Kalau kita sudah bisa mengenal siapa diri kita, siapa dirimu, dari mana asalmu, sedang apa di sini, dan nanti engkau akan kemana. Nah, setelah kita paham itu bahwa kita ya kita berasal dari Allah ya, dari Nur Muhammad ya, masuk ke alam dunia di sini menjadi abdun, menjadi hamba, dan nanti kita akan kembali kepada sang sumber cahaya. Nah, setelah kita mampu mengenal diri kita ya, Tuhan itu artinya keutuhan. Keutuhan itu ya, ketika ruh dan jasad menyatu, itu namanya utuh. Nah, ketika sudah utuh ya, baru kita mengenal diri kita itu siapa ya. Diri, di adalah diri kita, dan ri adalah pencipta diri. Jadi tanpa kita sadari, dalam kalimat diri saja, antara diri dan sang pencipta diri itu sudah menyatu. Jadi ketika kita menyebut diri ya, otomatis sang pencipta diri itu ada di dalam diri kita. Seperti kita menyebut diri kita ya, jasad, di dalamnya ada ruh enggak? Nah, ketika jasad ini dengan ruh itu bersama, sama antara diri dan pencipta diri ya, itu berarti bersama kapan dan dimanapun. Ketika kita sudah mengenal diri kita ya, bahwa yang ditiupkan dalam diri kita adalah Nur Muhammad ya. Nah, kita akan menjaga cahaya Nur Muhammad dalam diri ini. Untuk apa? Untuk bertahan, berperilaku yang terpuji
ya. Kalau kita sudah masuk ke wilayah itu, nah, ketika kita sudah merasa bersama Sang Pencipta diri, klik masuk ke dalam kolbu. Nah, maka bukan seakan-akan Tuhan melihat hati kita atau kolbu kita. Tuhan melihat kolbu kita, hati kita itu lebih jelas daripada ya CCTV dunia itu bisa berapa ratus bahkan berapa ribu lipat jelasnya. Tidak ada gerak hati kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Nah, ya. Jadi Tuhan itu adalah keutuhan dengan menyadari bahwa ruh dan jasad dalam diri ini menyatu. Nah, setelah itu baru kita ya bisa mendapatkan kelembutan hati. Nah, setelah hati kita lembut itu maksudnya begini, ya. Ketika hati kita sudah lembut, kita merasa bersama diri dan Pencipta diri itu ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita mau melakukan apapun, ya, artinya yang tidak disenangi oleh Allah yang nanti akan merusak jasad ini, sekujur tubuh ini bergetar melakukan perlawanan. Karena apa? Sedikit kejahatan yang masuk ke dalam diri, ya, itu akan merusak ketenangan batin. Dah, kita masuk ke wilayah kelembutan. Kelembutan ini apa maksudnya, ya? Nah, karena kita di sini duduk mendapatkan ya kitab ini dari zikir nafas, ya. Kelembutan ini didapatkan dari setelah kita berzikir nafas, ya. Posisi kita hanya seperti ini, tangannya begini, ya. Kita zikir nafas. Nah, nafas masuk, tahan, buang. Masuk, tahan, buang. Nah, ketika masuk tangan buang itu sudah lembut, ya. Nanti kita akan cahaya kecil ini bisa mengunjungi cahaya yang lebih besar, dan juga bisa sebaliknya cahaya lebih besar yang mengunjungi kita. Nah, terjadi interaksi. Ya, setelah terjadi interaksi, ya, contohnya di kitab yang kita baca sekarang ini. Nah, ketika sudah diri kita tadi ada kalimatnya, kita mulai menjadi makhluk yang lembut. Saking lembutnya bisa merasakan energi yang berinteraksi dengan diri kita. Nah, artinya cahaya sudah berinteraksi, ya. Cahaya kecil menjumpai cahaya besar, atau cahaya besar sudah menjumpai cahaya kecil. Nah, setelah seperti itu, posisi kita sudah seperti itu, nah baru kita sampaikan, ya, ke mereka, orang yang energinya mau positif mau negatif. Untuk menyebarkan cahaya, kita tidak harus mereka itu melihat latar belakangnya apa. Ya, karena orang suci punya masa lalu, pendosa juga punya masa depan. Artinya, untuk menebarkan cahaya ini ke siapa saja, ya, yang hatinya sudah lelah dengan dunia ini. Dah, begitu saja. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.